Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah izinkan kita untuk bertemu, bermuajahah dalam sebuah majelis yang insya Allah dari majelis ini Allah ridho dan majelis ini dibersamai oleh para malaikat. Amin. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan mindset. Setelah pekan yang lalu kita membahas soal niat, di pekan ini kita lanjutkan dengan mindset. Karena dua hal inilah yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar saat kita melakukan sebuah ikhtiar, saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan bahwa seberapapun kerasnya ikhtiar yang kita lakukan, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tidak akan memberikan banyak dampak terhadap hajat dan keinginan kita, termasuk salah satunya adalah lunas hutang, manakala niat dan juga mindset kita masih belum benar. Tatkala niat dan mindset kita masih banyak yang salah. Artinya apa? Artinya dua hal ini yang betul-betul menjadi pondasi dasar harus teman-teman kuasai, harus kita kuasai secara bersama-sama. Sehingga apapun dampak, apapun hasil dari ikhtiar yang sudah kita lakukan sepanjang ini, maka kita bisa melewatinya dengan baik. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali kajian pada malam hari ini dengan sebuah kisah di mana ada seorang penjual tempe yang kebetulan dia bikin sendiri tempenya, ya. Dia bikin tempe sendiri, kemudian dia jual sendiri tempenya. Nah, satu ketika tempe yang dia bikin itu tidak jadi. Jadi sudah sesuai dengan jadwal, harusnya tempe itu jadi, ternyata tidak jadi. Ya, tentu karena faktor satu dan dua hal. Akhirnya si penjual tempe tetap berangkat ke pasar untuk menjajakan dagangannya. Meskipun ada juga rasa was-was dalam dirinya, ada juga rasa khawatir dalam dirinya. Jangan-jangan nanti tempenya tidak laku terjual. Dan beliau mulai begitu sampai di pasar, mulai dia tata tempe tadi yang belum jadi tadi, dia mulai tata di situ. Ditunggu setengah hari, ternyata belum ada satu tempe pun yang laku terjual. Sampai dengan siang hari, di saat teman-teman pedagang yang lain sudah mulai laku, sudah mulai hampir habis dagangan mereka, apa yang terjadi dengan pedagang ini? Belum ada satupun tempenya yang terjual. Beliau hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa rezeki setiap orang sudah Allah atur. Tatkala seseorang keluar rumah bergerak,
menjemput rezekinya Allah, pasti akan Allah berikan rezekinya. Sebagaimana seekor burung yang terbang dari sangkarnya di pagi hari dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Dan dia masih membawakan jatah makanan untuk anaknya yang masih kecil di dalam rumahnya. Hingga waktu pun mulai berlalu, hampir sore, ya, di mana pedagang-pedagang yang lain sudah mulai memberesi dagangannya dan beranjak pulang meninggalkan pasar. Namun ternyata belum ada satu dagangan pun yang terjual tempenya. Masih yakin husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ada satu dua tempe yang terjual di sore hari itu. Masih berharap ada satu orang datang beli satu dua tempe saja. Nah, di saat itulah kawan-kawan Bapak Ibu datang tergoboh-kopoh seorang ibu-ibu berlari gitu ya, menemui sang ibu ini. Ibu, saya mau beli tempe, apakah masih ada tempenya? Dikatakan sama penjual ini, mohon maaf Ibu, saya ada tempe tetapi tempenya belum jadi. Kondisinya seperti ini dan belum bisa dimasak hari ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu kawan-kawan? Justru kemudian senyum mengembang di wajah ibu yang mau beli tadi. Iya Bu, memang saya mencari tempe yang belum jadi. Karena tempe ini mau saya kirimkan ke anak saya di luar negeri. Anak saya sedang kuliah di luar negeri. Karena ketika saya kirim tempe yang sudah jadi dari Indonesia, maka begitu sampai di luar negeri, tempenya sudah busuk. Tapi begitu tempe ini masih mentah seperti ini, saya kirim, nanti pas sampai di sana sudah pas siap untuk digoreng. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Apakah belinya satu dua tempe? Tidak. Semua tempe di penjual itu diborong semua sama ibu-ibu tadi. Alhamdulillah. Begitulah Allah membuat skenario yang luar biasa. Dari pagi, dari proses sebelumnya, tapi beliau masih berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa setiap makhluk di bumi ini sudah Allah ciptakan dengan rezekinya masing-masing. Dan tatkala seseorang keluar rumah berikhtiar menjemput rezekinya Allah, maka Allah akan berikan jatah rezekinya. Hanya terkadang kapan dan di mana waktu yang tepat Allah memberikan rezeki itu, kita tidak tahu, karena itu masih menjadi rahasia Allah. Untuk itulah kemudian kita senantiasa untuk melakukan ikhtiar yang terbaik dalam rangka menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini luar biasa. Menginspirasi kepada kita semuanya. Di dalam kondisi apapun, kawan-kawan, Bapak Ibu, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, cara berhusnudzon ini tidak kemudian semudah kita mengucapkan, oke, saya mau berhusnudzon kepada Allah. Tidak semudah ucapan ini. Kenapa? Untuk itulah kemudian perlu kita belajar, perlu kemudian kita latih. Oke, malam hari ini insya Allah materinya adalah tentang mindset, tentang pola pikir, tentang kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berpikir positif, tatkala mindset kita benar, tatkala kita husnudzon kepada Allah, maka Allah betul-betul akan hadirkan rezeki dan rezeki kita akan menjadi lancar. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menampilkan slide pada malam hari ini. Ya, mindset benar bikin rezeki jadi lancar, insya Allah ya.
Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan dengan materi kita diawali dari mukadimah ya. Ada di surat An-Nisa ayat 79 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Yang artinya adalah apa saja yang nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah. Segala sesuatu nikmat yang kita dapatkan saat ini, yang kita rasakan saat ini, itu sebenarnya adalah semuanya itu kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkadang kita merasa sombong bahwa nikmat yang sudah kita peroleh ini adalah lantaran dari usaha yang sudah kita lakukan. Padahal tidak. Ini semua adalah lantaran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa saja bencana, kesulitan, kesedihan yang kita hadapi saat ini, yang kita alami saat ini, yang menimpa kita saat ini, maka itu adalah atas daripada kesalahan diri kita sendiri. Jadi nikmat, kebaikan yang kita rasakan saat ini, itu adalah karena atas nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, tatkala kita ada kesedihan seperti ini, sedang tertimpa musibah, bencana, kesulitan apapun, ini semua adalah lantaran dari kesalahan diri kita sendiri. Kita ditipu teman, bisnis kita hancur, keluarga kita berantakan, dan lain sebagainya, bahkan meninggalkan hutang yang cukup besar, ini semua adalah lantaran dari kesalahan diri kita sendiri. Ini harus kita sadari kawan-kawan, Bapak Ibu. Ya. Terkadang kemudian kita protes ke Allah. Ya Allah, kenapa kita mengalami seperti ini? Kenapa harus saya yang menerima cobaan ini ya Allah? Kita protes sama Allah. Padahal ini semua adalah lantaran kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita tidak pernah belajar dari masa lalu. Ketika ada yang konsultasi ke saya, Kang, bisnis saya kenapa kemudian bisa rugi? Penjualan saya lancar, banyak. Tetapi kenapa kemudian justru hutangnya juga semakin besar, semakin banyak? Maka disinilah kemudian kita harus belajar. Kenapa? Karena selama ini barangkali kita tidak pernah belajar bagaimana cara manajemen keuangan yang baik, bagaimana kemudian cara mengelola usaha yang baik dan benar. Atau bisa jadi dalam usaha yang kita lakukan itu tercampur dengan uang yang haram. Dari modal yang tidak benar misalnya, nah, disinilah. Atau dari transaksi-transaksi yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, itu. Maka inilah kemudian yang menyebabkan kita mengalami kerugian, kita mengalami hutang yang begitu banyak dan seterusnya dan seterusnya. Masalah seolah-olah tidak pernah berhenti. Ya, seperti itu kawan-kawan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jadi dalam hadis qudsi ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi seorang hamba itu berada dalam, jadi Allah itu berada dalam prasangka seorang hamba. Tatkala seorang hamba berprasangka baik, maka Allah pun juga akan berprasangka baik. Tatkala kita punya prasangka baik, husnudon, maka begitu juga dengan Allah. Nah, terkadang dalam diri kita itu seringkali karena mungkin banyaknya kejadian sudah kita alami, kita seringkali ditipu, kemudian punya urusan yang nggak kelar dan nggak beres-beres, barangkali itulah yang kemudian membuat mindset kita jadi salah.
yang membuat pola pikir kita jadi salah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh orang lain, itu semuanya di dalam mata kita mereka selalu salah. Bahkan kita saking sangat hati-hatinya, akhirnya dengan siapapun mereka kita anggap salah dan kemudian kita membuat benteng kepada mereka. Apa yang terjadi kalau sudah demikian? Ketika kita sudah membuat benteng dengan mereka, membuat benteng dengan orang lain, maka kita tidak akan ada komunikasi dengan mereka. Tatkala tidak ada komunikasi dengan mereka, bagaimana kemudian rezeki Allah akan mengalir melalui mereka? Bisa jadi melalui mereka itulah orang-orang yang berada di sekitar kita, rezeki kita itu akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian kita berprasangka buruk kepada mereka, maka tentu rezeki ini tidak akan bisa tersampaikan kepada diri kita melalui mereka. Untuk itulah kemudian di hadis ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berprasangka baik, berpikir yang positif. Jadi mindset, pola pikir itu adalah sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam otak kita, ke dalam kehidupan kita. Kalau seseorang melihat orang lain selalu dianggap lebih rendah daripada dirinya, orang lain dianggap lebih buruk daripada dirinya, orang lain dianggap tidak mampu, hanya dirinya sendiri yang mampu. Ini semua tidak lain adalah disebabkan karena apa yang ada di otaknya, apa yang ada di pikirannya adalah hal-hal seperti itu. Akan beda tatkala seseorang itu setiap hari dia belajar membuka diri dibandingkan dengan orang yang tidak pernah belajar, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah membuka diri, tertutup terhadap orang lain, maka tentu ini akan berbeda hasilnya. Sebuah teko, saya sering mengibaratkan begitu, sebuah teko itu akan mengeluarkan apa isi teko. Tatkala teko itu diisi dengan susu, maka yang keluar dari teko adalah susu. Tatkala teko itu diisi dengan teh, maka yang keluar adalah air teh. Tatkala teko itu diisi dengan air putih, maka yang keluar adalah air putih. Dan tatkala teko itu diisi dengan air comberan, maka yang keluar dari teko juga air comberan. Maka untuk itulah kita harus belajar mengisi teko kita dengan hal-hal yang positif. Mengisi teko kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, belajar. Kawan-kawan, maka kita harus senantiasa belajar. Ya, itu adalah belajar untuk apa? Belajar untuk husnudzon billah. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berprasangka baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itu kuncinya, ya. Jadi tatkala kita bisa berprasangka baik kepada Allah, maka kita juga bisa berprasangka baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apapun yang terjadi, itu semuanya adalah lantaran atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ini memang tidak mudah, perlu latihan. Ya, perlu disiplin ilmu di sini, perlu belajar di sini. Nah, rumusnya apa? Agar kita bisa punya mindset yang benar. Rumusnya apa? Agar kita itu punya pola pikir yang benar. Cara belajarnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita dalam surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Allah, ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yaitu adalah Allah dengan Rabb yang Maha menciptakan dan kemudian Allah pun akan menciptakan. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iqra itu sendiri berasal dari kata qoro'a yang hurufnya adalah qaf, ra, dan hamzah. Yang artinya kalau kemudian kita buka lagi, qoro'a itu adalah artinya kita belajar, ya. Belajar, kumpulkan, pelajari, pahami. Dan kemudian kita melibatkan Allah dalam proses ini. Yaitu apa? Kita libatkan Allah, kita sebut nama Allah,
Rob yang memang maha menciptakan, dan kemudian Allah akan respon dengan memberikan hasil sesuai daripada upaya yang kita lakukan. Maka kalau kemudian kita menginginkan sesuatu agar diri kita bisa berhusnudon kepada orang lain, agar bisa berhusnudon kepada Allah, agar kita bisa berpikir positif dalam setiap kejadian dan peristiwa, maka kita harus berusaha belajar, membaca, membuka diri kita. Jangan sampai kemudian diri kita tertutup, ya. Jadi kita tertutup kemudian merasa diri kita sudah paling hebat, merasa diri kita sudah paling bagus, merasa ibadah kita sudah paling tinggi, sudah paling benar, sehingga menutup diri kita untuk belajar. Padahal Allah memerintahkan kita untuk senantiasa belajar, senantiasa membaca. Itulah yang harus kita lakukan, kawan-kawan, ya. Maka penting kemudian kita memiliki mindset yang benar, pola pikir yang benar. Caranya apa? Caranya kita belajar. Termasuk pada malam hari ini adalah dalam rangka kemudian kita memiliki pola pikir yang benar. Dalam rangka kemudian kita belajar ayat demi ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau tadi siang, tadi pagi, tadi sore saya share tentang bagaimana aturan main, kita harus nurut sama aturan main, mengikuti aturan yang berlaku, maka di situ betul, itu adalah terkait dengan mindset Bapak Ibu kawan-kawan. Ya, saya sebutkan banyak orang yang kemudian ingin sekali mendapatkan solusi secara instan, secara cepat, secara jalan pintas. Padahal kita semua ini harus mengikuti aturan main yang ada. Kalau mau lunas hutang, maka ikuti aturan main bagaimana lunas hutang dengan benar. Kalau Bapak Ibu hajatnya ingin dikabulkan oleh Allah, maka belajar. Ikuti aturan main bagaimana agar hajat kita itu bisa terwujud. Syarat-syaratnya apa? Itu harus kita ikuti. Jangan sampai kemudian kita melompat dan kemudian mencari jalan pintasnya. Ini rumusnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah, kumpulkanlah tentu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala sang Rabb yang nanti kemudian Allah akan memberikan jawaban, merespon dengan memberikan hasil sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah mereka usahakan. Sejauh mana mereka berusaha, sejauh mana mereka berikhtiar, sejauh mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif dengan baik, maka tentu Allah akan memberikan hasilnya tadi sesuai dengan apa yang diusahakan oleh setiap diri kita. Setiap otak kita berpikir, maka itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Berawal dari mindset, ya. Mindset yang benar, maka ini akan memberikan tindakan yang benar. Sekali lagi, mindset yang benar akan memberikan sebuah tindakan yang benar. Kita kembali ke contoh tadi di awal. Seorang ibu penjual tempe. Kalau kemudian mindsetnya ini sudah salah terlebih dahulu, tidak benar, apa yang terjadi? Maka dia akan marah-marah, dia akan ngomel-ngomel sendiri. Kenapa kok kemudian tempenya tidak jadi? Kemudian menyalahkan orang lain. Bisa jadi menyalahkan karyawannya, bisa jadi menyalahkan tempenya, menyalahkan delaynya, menyalahkan macam-macam. Semuanya bisa disalahkan. Ya, semuanya bisa disalahkan. Termasuk kemudian tatkala dia sampai di pasar, kok nggak ada yang beli. Mungkin teman-teman pedagang yang lain pun juga disalahkan. Nah ini kawan-kawan. Ya. Terkadang dengan adanya persaingan dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, kita akan menganggap orang lain itu salah. Dan kemudian menganggap orang lain itu adalah sebagai saingan bagi kita, dan kemudian berusaha menjatuhkan usaha kita. Padahal bisa jadi warung kita itu tidak laris
Bisa jadi karena mungkin makanan kita kurang enak atau kalah enak atau mungkin mahal. Ya, ini di luar ini ya, di luar ada bantuan atau campur tangan yang lain ya, nanti terkait dengan kasus itu tentu kasus per kasus perlu diteliti terlebih dahulu. Kalaupun memang ada gangguan dari makhluk halus dan sebagainya. Tetapi secara real, secara kasat mata yang bisa kita lakukan adalah manakala kemudian terjadi persaingan itu, mindset kita harus benar. Sama-sama pedagang dengan jualan yang sama, tentu Allah sudah mengatur rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan cara kita bekerja, menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan tindakan ini akan jadi benar. Ya, kalau kita lihat film di beberapa TV yang di stasiun TV swasta itu ada karena sebuah persaingan, kalah persaingan begitu karena memang dia sendiri dalam pelayanannya kurang baik terhadap customer, kemudian apa terjadi? Berusaha kemudian memfitnah, bahkan membakar warung, menghancurkan dan seterusnya. Ya, ini sebuah tindakan yang salah. Berawal dari apa? Berawal dari mindset tadi. Termasuk juga kalau kemudian kita berpikir tentang rezeki kita, tentang hutang-hutang kita, maka semuanya berawal dari mindset. Kalau kemudian kita berpikir bahwa yang bisa menyelesaikan hutang kita itu adalah uang, maka tindakan kita adalah mencari bagaimana kita bisa dapat uang. Sekali lagi kawan-kawan, ini berawal dari mindset. Seseorang ketika berpikir bahwa yang bisa menyelesaikan masalahnya itu hanyalah uang, maka dia akan mencari bagaimana bisa dapat uang. Meskipun harus masuk ke ranah riba, meskipun bunganya itu berlipat-lipat. Contoh, kalau sudah orang kepentok seperti itu, kemudian kena tawaran yang menggiurkan dengan cara yang mudah, dia akan lakukan. Yang penting bisa dapat uang saat itu. Karena dia berpikir bahwa selama ini yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah uang. Padahal bukan, kawan-kawan. Bukan. Sekali lagi bukan uang, tapi Allah. Nah, cara bagaimana Allah membantu kita menyelesaikan kita punya masalah, itu urusan Allah. Bisa jadi memang tadi dengan uang, tapi bisa jadi tidak juga dengan uang. Dan banyak kisahnya, orang-orang bisa terselesaikan masalahnya bukan dengan cara uang. Ada cara Allah yang jauh lebih indah dan itu di luar dari apa yang kita pikirkan selama ini. Ada seorang yang kena kasus cukup besar. Besok pagi hari dia harus menyediakan uang ratusan juta. Ya bukan sekedar puluhan kawan-kawan, tapi ratusan juta. Tatkala malam hari kemudian kawan-kawan datang menemuinya dengan maksud apa? Ingin mensupportnya, mendoakannya. Tapi karena mindsetnya sudah salah tadi, apa yang terjadi? Teman-temannya semua disemprot, disalahkan, dianggap salah. Kenapa? Mereka datang tidak bawa uang. Yang dibutuhkan saat itu malam hari itu adalah uang. Apa yang terjadi? Teman-temannya kecewa. Ya sudah, pulang. Padahal ada di antara teman-teman tadi itu yang datang di malam hari itu bisa membantu menyelesaikan dia punya masalah. Tetapi karena responnya, tindakannya itu sudah salah terlebih dahulu, akhirnya justru malah membuat dia tidak punya solusi di malam hari itu. Mindset akan membuat tindakan kita, mempengaruhi sebuah tindakan. Dari tindakan apa yang terjadi? Dari tindakan ini akan membuat sebuah attitude, kebiasaan. Ya, sebuah kebiasaan. Sebuah tindakan sekali, dua kali dilakukan, maka itu akan menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan itu ketika dilakukan terus, maka inilah yang akan membentuk sebuah karakter seseorang. Dan ini luar biasa kalau sudah sampai ke tingkatan karakter. Yang ini yang sulit untuk dirubah seseorang. Seseorang mengatakan, itu memang sudah wataknya, sudah kebiasaannya, sudah karakternya begitu. Nah, ya sudah. Ini sudah menjadi sebuah tindakan yang sulit untuk dirubah karena sudah masuk ke karakter tadi. Contoh, seseorang ketika dia punya masalah kemudian larinya ke hutang, maka tatkala dia punya masalah lagi pasti larinya ke hutang lagi.
Tatkala hutangnya sudah selesai, dia akan nyari hutang lagi. Karena memang itu sudah menjadi karakter dalam dirinya. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang pernah punya hutang cukup besar. Kemudian ada orang yang membantu menyelesaikan hutang itu. Begitu dia sudah tidak punya hutang, apa yang terjadi? Dia kembali lagi masuk ke jurang hutang lagi. Kenapa? Karena mindset tadi sudah menjadi karakter bagi dirinya. Karena apa-apa itu harus dengan hutang, kawan-kawan. Dia berpikirnya seperti itu. Saya kalau tidak berhutang, maka tidak akan bisa punya ini, punya itu, dan sebagainya. Sekali lagi, ini mindset. Maka kalau kemudian datang ke saya, Kang, tolong saya diberikan amalan. Amalan apa nih, Kang, biar saya bisa lunas hutang? Amalan apa, Kang, saya bisa keluar dari masalah ini? Kawan-kawan, Bapak Ibu, ini bukan soal amalan. Ini bukan soal doa apa. Doa lunas hutang, Nabi sudah mengajarkan banyak banget. Doa lunas hutang di Quran ada banyak. Tapi sekali lagi, ini bukan soal amalan, bukan soal doanya. Tetapi bagaimana kemudian niat kita, bagaimana dengan mindset kita. Kalau ini belum dibeneri, mau itu doa dibaca berapa kali pun tidak akan memberikan dampak. Seperti kemarin ada lapor ke saya, Kang, saya sudah lakukan amalan ini, amalan-amalan yang terkait dengan rezeki katanya. Tapi kenapa kemudian rezeki saya masih seret? Kenapa rezeki saya masih seperti ini? Hutang saya justru malah semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kawan-kawan, sekali lagi, ini bukan soal amalan, ini bukan soal doa, tapi sebagai pondasi terlebih dahulu, niat dan mindset ini harus benar terlebih dahulu. Kalau ini sudah dua sebagai pondasi teman-teman sudah lakukan, sudah banyak orang, ribuan orang yang sudah mengalami hal ini dan mereka sudah keluar dari jerat riba. Mereka sudah bisa terbebas dari hutang. Mereka mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Dua hal ini kawan-kawan ya. Sekali lagi, yaitu adalah niat dan juga mindset. Oke, udah mau jam 9. Kita lanjut terus bentar. Kenapa kemudian orang itu tidak bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya ada ketakutan-ketakutan yang mereka rasakan kok seolah takut begitu. Karena ini Bapak Ibu. Karena mereka hanya sekedar mengejar doa, mereka mengejar amalan karena lantaran ini, ya. Lantaran ini. Maka kemudian Nabi menyampaikan sebuah doa yang ini harus diamalkan, harus dipahami. Tidak sekedar dibaca saja, tapi harus dipahami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah. Hammun ya. Rasa gelisah. Wal hazan, dan juga sedih. Jadi gelisah atas sesuatu yang belum pernah terjadi. Ketakutan-ketakutan di masa yang akan datang, itu sudah dirasakan dulu ketakutan ini tuh. Hamun namanya. Ini ketakutan, kegelisahan yang belum terjadi, tapi dia sudah merasakan saat ini. Khawatir. Jangan-jangan kalau saya kemudian tidak bayar hutang, saya akan seperti ini. Jangan-jangan kalau kemudian saya tidak selesaikan masalah ini dengan segera, saya akan dipenjara dan seterusnya. Sehingga inilah yang membuat seseorang itu tidak bisa berhusnudzon kepada Allah, tidak bisa pasrah dan ikhlas atas masalah yang dia terima. Kawan-kawan, saat ini kawan-kawan punya masalah seberat apapun, itu adalah karena kesalahan kita di masa lalu. Mau yakin atau tidak, mau percaya ataupun tidak, mau sadar atau tidak, kesalahan saat ini yang kita miliki saat ini itu adalah karena kesalahan kita di masa lalu.
Kita punya hutang sekian, itu adalah karena kesalahan kita di masa lalu. Kalau kemudian saat ini kita menerima kondisi seperti ini, maka harus ikhlas dong. Ya, maka harus ikhlas, harus terima dong. Jangan sampai kemudian kita berpikir harus mencari segala sesuatu dengan cara yang pintas tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah agar apa? Dijauhkan dari sifat hamun wal hazan, dari kesedihan, kegelisahan dan juga rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal atau wal kasli ya. Ini adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat lemah dan juga malas. Ya. Wal kasali ini adalah sifat malas. Dan malas inilah adalah sebagai ujung awal adanya kita punya hutang. Malas kemudian membuat diri kita tidak bergerak. Ketika tidak bergerak, maka otaklah yang bergerak dan berpikir negatif. Tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berpikir sesuatu yang praktis dan simpel dan pintas. Yaitu apa? Hutang, hutang, dan hutang. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan juga kikir. Ya, sudah pengecut, kikir lagi. Kikir itu berarti kita itu terlalu mencintai harta kita, terlalu mencintai diri kita. Kita sedekah 2.000 saja, mikirnya 1 jam. Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Semuanya dihitung. Kenapa? Karena lantaran kita pikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tekanan penagih hutang dan dari manusia yang zalim, kezaliman dari manusia. Wa qahri rijal, laki-laki yang zalim. Nah, ini sebenarnya doa ini diajarkan oleh Nabi kita, satu, agar kita itu tidak takut menghadapi hari esok, menghadapi masa depan yang belum jelas. Yang kedua, kita harus positif, yakin, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menghindari rasa malas. Dan yang keempat, dengan doa ini kita bisa minta agar dimudahkan untuk kita bisa menyelesaikan hutang, terbebas dari tekanan penagih hutang dan juga tekanan-tekanan yang lain yang itu bersifat tidak baik untuk diri kita. Yang paham ini ya. Ini banyak versi ya, banyak versi terkait dengan doa ini, tapi saya paling suka doa yang ini ya. Versi ini saya paling suka yang versi ini ya. Ada banyak versi tapi saya paling suka yang versi ini ya, Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, dicatat dan dihafalkan Bapak Ibu ya. Nih. Boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan saat ini sedang kita rasakan saat ini, sesuatu yang datangnya dari Allah itu baik untuk diri kita, meskipun kita tidak suka sesuatu itu. Ya, boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu baik untuk diri kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, tetapi kata Allah sesuatu itu tidak baik bagimu. Dan Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Nah, untuk itulah kemudian kita harus ikhlas, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun konsekuensinya, menerima apapun resikonya. Tugas kita adalah hanya berikhtiar yang terbaik semampu kita dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Pasrahkan semuanya.
Kita bekerja, oke bekerja. Kita jualan, oke jualan. Berangkat. Seperti tadi. Pedagang tempe di kisah di awal tadi kita sebutkan. Ya, seorang pedagang tempe, dia ya berangkat aja ke pasar. Meskipun tempenya belum jadi. Siapa tahu nanti begitu sampai di pasar, tempenya jadi. Siapa tahu nanti ada yang beli. Ternyata sampai dengan sore, belum ada satupun yang terjual. Masya Allah. Dan Allah kemudian kirim malaikatnya, memborong semua dagangan di sore hari itu. Bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, itu sebenarnya baik untuk diri kita. Ya, seperti itu. Nah, dan juga apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Ankabut ayat 2. Seseorang ketika sudah menyatakan, ya Allah saya ingin hijrah, ya Allah saya ingin memperbaiki diri, ya Allah saya kembali beriman kepada Engkau dengan sepenuh-penuhnya beriman, ya Allah saya ingin perbaiki diri. Lalu apakah kemudian Allah akan biarkan begitu saja? Tidak, kawan-kawan. Tetapi Allah akan berikan ujian. Kang, saya sudah tahajud. Kang, saya sudah duha. Kang, sudah rutin baca Quran. Kang, sudah rutin jamaah. Tetapi kenapa kemudian masalah di tempat saya belum kelar-kelar? Bisa jadi itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin melihat seberapa serius kita itu hijrah. Ingin melihat seberapa serius kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mindset yang benar akan bisa menjadi wasilah datangnya rezeki yang lancar. Insya Allah. Ketika kita berpikir positif, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah rezeki itu ada saja, datang di saat yang tepat dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ustaz, Ustadzah, demikianlah materi kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka pola pikir kita yang selama ini terkurung, bisa membuka pola pikir kita yang selama ini masih isinya cuma negatif saja. Mudah-mudahan kita mau belajar dan membuka diri agar kita senantiasa memasukkan hal-hal positif ke dalam otak kita. Sehingga tindakan kita akan menjadi positif. Sehingga attitude kita akan menjadi positif dan karakter kita akan menjadi positif. Demikian Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz kita Kang Udin Yulianto yang telah memaparkan materi luar biasa ya. Bagaimana mindset ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Ya. Karena dengan benarnya mindset itu akan berpengaruh terhadap rezeki kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki ke acara tanya jawab. Ya, silakan bagi yang sudah punya pertanyaan bisa dipersiapkan untuk ditanyakan kepada Kang Udin Yulianto. Silakan, ada yang mau bertanya secara langsung? Kami persilakan. Bisa dibuka mic-nya, silakan, ataupun angkat tangan. Bisa dibuka mic-nya ataupun videonya, silakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Kalau belum, sambil menyiapkan pertanyaan, saya bacakan pertanyaan dari ini Pak Yatino. Atau Pak Yatino mau bertanya langsung, Pak Yatino? Pak Yatino, silahkan. Boleh, langsung aja. Monggo. Assalamualaikum, Kang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah itu
kan sedekah itu harus rutin. Itu nominalnya boleh sesekali ditambah apa enggak? Misalnya hari Jumat itu kita ada rezeki lebih kita tambahin gitu. Bisa aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Kang. Istiqomah itu dalam bahasa yang lain adalah rutin ataupun ajek kalau dalam bahasa Jawa ya. Rutin ataupun ajek. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik itu berapa. Lalu kemudian tatkala jumlahnya itu berubah bagaimana? Tatkala jumlahnya sesekali kita tambah lebih banyak. Nah, itu tidak masalah Bapak Yatino ya. Karena yang terpenting adalah rutinnya tadi. Rutin kita setiap hari itu yang kita lakukan. Termasuk juga dengan baca Quran misalnya. Misalnya kita mulai atau kita awali dengan mengistiqomahkan baca Quran itu dari satu halaman Al-Quran setiap hari misalnya. Tetapi kemudian sesekali di lain waktu ada yang kita tambah waktunya. Kita tambah bacanya. Tidak dengan satu lembar tetapi bisa jadi 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya itu diperbolehkan. Tapi intinya adalah rutinitas ajaknya setiap hari tadi Pak Yatino. Insya Allah demikian. Ya, ya. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Baik, Pak Yatino sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini dari Sri Asih ya. Saya bacakan. Assalamualaikum, Kang. Mau tanya, kalau kita malah merasa kurang mampu dibanding dengan orang lain, itu gimana, Kang? Tidak memandang orang lain rendah, justru kita yang merasa rendah, tidak mampu, tidak bisa. Nah, ini rendah diri atau rendah hati nih? Rendah diri berarti. Rendah diri atau kata orang Jawa bilang minder ya. Kata orang Jawa ini minder. Baik ya. Minder ini bisa jadi tadi karena kita terlalu meremehkan diri kita dan bisa jadi kita juga meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Minder itu karena lantaran kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai apa, tidak bisa memposisikan diri kita seperti apa ya atau bagaimana seperti itu. Orang-orang yang minder ini biasanya mereka belum bisa menggali dalam setiap diri itu ada potensi. Saya ulang lagi, dalam setiap diri masing-masing orang itu ada potensi dan potensi masing-masing orang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, bagaimana cara kita kemudian mengetahuinya? Maka kita harus coba lihat diri kita itu sebagai apa dan bagaimana dari latar belakang kita. Contoh misalnya, kita itu bisa jadi tidak bisa ngomong di depan publik. Kita malu ketika berbicara di depan publik. Tetapi bisa jadi kita punya kemampuan di bidang yang lain. Apa contohnya? Di bidang nulis misalnya. Inilah yang kemudian harus kita gali, potensi-potensi apa. Sekali lagi setiap orang itu pasti punya potensi yang berbeda. Dan potensi inilah yang harus kemudian ditampilkan dan ditunjukkan. Kalau kita kemudian melihat saudara-saudara kita yang lain, mohon maaf banget, ketika mereka tidak punya kedua tangan, mereka tidak punya kedua kaki, tapi Allah berikan potensi mereka bisa menggambar dengan mulut mereka. Mereka bisa berkreasi dari yang lain. Dan barangkali dibandingkan dengan kita, orang-orang yang normal untuk menggambar tidak bisa sebagus dengan mereka. Ada juga orang lain yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah berikan kelebihan-kelebihan yang lain. Sekali lagi tadi silahkan ya nanti coba mulai mengecek gitu ya. Nanti kalau soal minat dan bakat ini ada Guswi juga di sini, insya Allah nanti punya potensi bagaimana kemudian melihat bakat dari setiap orang dan kemudian bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi. Insya Allah demikian Guswi.
Baik, Kang. Ya, luar biasa ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Udin tadi, bahwasanya kita ini punya potensi Bapak Ibu sekalian, ya. Tinggal bagaimana kita kenali dan kita gali. Ya, insya Allah itu sudah hadirkan diri kita ini sempurna ya, sempurna. Jadi semuanya punya kelebihan, punya keunikan, ya. Tinggal kita cari yang tepat untuk diri kita, insya Allah. Dan itu insya Allah bisa. Ya. Kita yakin aja. Baik, ke pertanyaan berikutnya dulu dari Fitria Pipit ya. Assalamualaikum. Apa minta maaf ke mertua itu membuka pintu rezeki, Kang? Mertua marah karena saya berhutang dan merasa anak laki-lakinya uangnya habis untuk membayarkan hutang istrinya. Nah, ini Kang. Ya. Silakan, Kang. Mertua itu adalah orang tua kita juga. Tatkala seseorang itu sudah menikah, maka mereka punya dua orang tua. Yang pertama adalah orang tua kandung, yang kedua adalah orang tua dari pasangan kita, atau kita sebut sebagai mertua. Tetapi mereka sebenarnya adalah orang tua kita juga, yang wajib juga kemudian kita hormati, yang wajib juga kita harus hargai mereka. Tatkala kemudian kita melakukan sebuah kesalahan, membuat orang lain marah, utamanya adalah orang tua tadi, ya meskipun orang tua dari pasangan kita, maka tentu wajiblah bagi kita untuk meminta maaf kepada mereka. Ridhonya mereka akan membukakan pintu rezeki untuk kita. Tidak ridhonya mereka akan menghalangi rezeki kita. Seperti itu. Sehingga silahkan ya dengan cara yang baik kita mendekat kepada mereka, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf pada orang tua kita dan juga dengan pasangan kita. Setelah itu kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi dan menghindari dari perbuatan yang sudah kita lakukan itu, dan ini tentu sangat menyakitkan bagi orang tua ketika tahu bahwa anaknya punya hutang dan sebagainya, ya. Seperti itu Ibu Pipit tadi ya. Silakan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memudahkan kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada orang tua. Amin. Silakan Gus. Baik, amin. Bismillah ya, Bu Pipit ya. Kumpulkan kekuatan, dicoba untuk diskusikan dengan suami dulu, kemudian coba komunikasikan dengan mertua. Insya Allah orang tua itu menurut saya ya, pintu maafnya itu luar biasa. Jadi harus dicoba, dilakukan. Insya Allah ini bagian dari jalan untuk memudahkan kelancaran rezeki kita. Kita lanjut ke Bu Yuliningsih, bertanya lagi. Assalamualaikum Kang. Sedekah subuh waktunya yang terbaik jam berapa Kang? Sedekah subuh Kang. Oke ya. Seringkali kita sampaikan bahwa sedekah subuh itu ya dilakukan ketika sudah masuk waktu subuh sampai nanti menjelang matahari terbit ya, atau orang sering menyebutnya masuk suruk ya. Nah itu kita masih diperbolehkan atau kita masih dalam masuk suasana subuh hari tadi. Waktunya mulai azan berarti ya, ketika sudah mulai azan, sudah mulai masuk subuh itu kita sudah bisa bersedekah di waktu subuh, baik dilakukan sebelum sholat subuh ataupun setelah sholat subuh. Monggo silahkan ya, bisa secara langsung kita berikan kepada penerima, bisa juga kita kumpulkan dulu dalam sebuah wadah yang nanti mungkin sepekan sekali atau sebulan sekali baru kita tunaikan langsung kepada yang bersangkutan, itu juga diperbolehkan. Silahkan, monggo Gus. Baik, ya bisa dipahami ya Ibu ya. Jadi selama sebelum waktu subuh habis, ya, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah itu adalah waktu terbaik untuk sedekah subuh. Lanjut ke pertanyaan nih Pak Anto Aska, Mas Anto Aska ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kadang-kadang kita sering berpikiran bahwa ibadah wajib dan sunat sudah dilakukan termasuk sedekah dan silaturahmi. Tapi kita merasa rezeki masih segini aja. Hutang masih belum bisa kita lunasi. Kadang bingung, kita harus bersikap seperti apa ya. Tambahan termasuk kadang putus asa ketika ikhtiar sudah maksimal kita lakukan. Nah, silakan Kak. Ya, ini biasanya terjadi karena niat yang sudah kita miliki itu kurang
kurang pas gitu ya, atau belum benar kalau dalam bahasa saya ya. Niat kita kurang benar dalam bahasa saya. Niat itu kan seperti alasan. Kenapa kemudian kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus beribadah seperti ini? Misalnya harus tahajud, harus duha, dan sebagainya, termasuk sedekah, baca Quran tadi. Itu semua adalah sebagai bentuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kemudian kita minta apa nih? Bukan sekedar kemudian kita jadi lancar rezeki. Jadi lancarnya rezeki itu adalah lantaran Allah sudah ridho. Allah ridho lantaran ibadah yang sudah kita lakukan. Ibadah kita lakukan itu bisa rutin, bisa istiqomah, bisa betah sampai dengan saat ini. Kita berpikiran husnudzon terus sama Allah adalah lantaran diawali daripada niat kita. Karena kita punya alasan. Kenapa kita harus melakukan ini? Gitu ya. Kenapa harus melakukan ini? Disitulah yang nanti mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan, terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kecil, saya sering sampaikan kemarin ya. Ini pernah kejadian di tahun 2006 ketika Jogja dilanda gempa. Ada satu kejadian luar biasa. Seorang ibu-ibu yang kemudian menyelamatkan anak-anaknya, bayinya masih balita, dari reruntuhan bangunan sehingga dia harus kehilangan kakinya. Itu punya alasan. Dia punya alasan. Wah, kenapa harus melakukan ini? Termasuk juga Bapak ini, kenapa kemudian kita harus tahajud? Kenapa kita harus duha, harus baca Quran, harus sholat jamaah dan sebagainya? Karena dalam rangka kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu ridho. Di buku Manut Quran Bisakaya memang dari awal buku itu menjelaskan tentang kekayaan, bagaimana cara meraihnya. Tetapi di ending dari buku itu adalah kita mengajak semuanya agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tatkala di awal melakukan ibadah itu untuk niat agar lunas hutang, untuk niat agar dimudahkan rezekinya, untuk niat agar punya pasangan, punya anak dan seterusnya, itu boleh. Tetapi begitu sudah berjalan ibadah ini, maka niat ini pelan-pelan harus dibenerin. Prosesnya begitu. Karena kalau tidak, seperti tadi, seolah-olah lelah dengan diri sendiri, ya, lelah dengan ibadah yang dia lakukan. Sekali lagi, lelahnya kita dalam ibadah itu lantaran ada niat yang belum benar. Begitu Gus, silakan. Baik, baik, terima kasih Kang. Bisa dipahami ya Pak Antaska. Jadi silakan dibenarkan lagi terkait dengan niatnya, ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya niat kita adalah lillahi ta'ala. Allah ya, bahwasanya Allah nanti yang akan menyelesaikan. Ya. Jangan sampai ini kemudian merubah proses yang sudah kita jalankan. Ya, memang butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Tidak bisa kilat gitu ya. Butuh perjuangan, butuh usaha gitu kan. Dan kembalikan semuanya pada niat. Biasanya apa yang kita lakukan tadi ya, luar biasa yang disampaikan oleh Kang Udin tadi itu. Jadi kalau Allah sudah ridha, semua urusan akan diselesaikan oleh Allah. Nah, bagaimana kita mencari ridha Allah? Ini kan yang harus kita upayakan. Jadi kita cari ridha Allah dulu, sehingga urusan-urusan kita nanti akan diselesaikan oleh Allah. Ya bukan kita, bukan manusia, tapi Allah yang akan selesaikan. Insya Allah. Baik, ini dari Pak Mas Rio atau Pak Rio ini. Assalamualaikum. Pak Rio atau perempuan haid tidak bisa tahajud, ya. Sebagai gantinya ibadah, apa yang bisa dilakukan perempuan yang sedang haid ketika jam sholat tahajud tiba? Silakan, Pak. Ya, silakan. Ketika sudah terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, silakan bangun. Tidak apa-apa. Bangun, tetap doa sama Allah, karena boleh berdoa, boleh zikir sama Allah, boleh sholawat.
Yang tidak boleh adalah baca Quran dan juga sholat. Selebihnya itu boleh dilakukan. Boleh baca buku, kemudian boleh juga sedekah. Ya. Kalau dikatakan kemudian apa sebagai penggantinya, tidak ada yang bisa menggantikan. Ya. Tidak ada yang bisa menggantikan amalan sholat, tidak ada yang bisa menggantikan amalan baca Quran. Karena itu nanti memang kita sedang diberikan waktu istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Kita bisa pergunakan dengan perbanyak sedekah misalnya, ya. Perbanyak sedekah. Ya, apa namanya? Barangkali kalau hari-hari biasa sebelum kita haid atau menstruasi, mungkin sedekahnya cuma 1.000. Kalau mungkin karena kita sedang halangan, maka bisa ditingkatkan jadi 10.000 misalnya, tidak masalah ya. Yang penting kita ikhlas dan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Gus, insyaallah. Mic-nya Gus belum dibuka. Maaf. Baik, jadi ketika sudah terbiasa lakukan ya di luar hal-hal yang dilarang gitu ya. Sholatnya dilarang gitu ya. Ganti aktivitas lain yang diperbolehkan. Bisa zikir gitu kan. Ataupun ya yang memungkinkan dan diperbolehkan ketika dalam kondisi haid. Dari Pak atau Mas Maulana Zahid. Assalamualaikum Kang. Saya saat ini sudah tidak bekerja dan saat ini mencoba membuka usaha. Namun karena kondisi saat ini semua sulit, maka pendapatan dari usaha saya pun belum stabil. Tabungan pun hanya cukup tinggal beberapa bulan saja. Dan saya berniat untuk menjual kendaraan mobil dan aset lainnya yang saya miliki untuk dapat bertahan hidup sampai nanti saya dapat bekerja kembali. Dan mengembangkan usaha yang ke depannya. Dan juga saya niatkan dari hasil saya jual aset mau saya gunakan untuk umrah. Apakah ini termasuk niat baik atau ini termasuk yang Allah belum tentu suka. Kalau pikiran saya ini jalan yang benar. Mohon pemahamannya agar saya tidak salah langkah dan bagaimana cara mengetahui kalau Allah itu ridho dan dengan rencana niatan saya ini. Ya. Ya, baik ya. Ini niat yang mulia ya, insyaallah ingin menjual aset untuk menutup hutang kalau masih punya hutang, dan kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ke Baitullah, untuk umrah nanti. Insyaallah niat-niat yang baik dan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian cara kita tahu bahwa Allah itu ridho? Bagaimana cara tahu kita itu bahwa Allah itu menyukai daripada tindakan-tindakan kita itu? Salah satu cirinya adalah tatkala kita itu mudah dan ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita awal memulai ikhtiar itu mesti kan ada rasa-rasa ada rasa berat dalam menjalankannya. Tetapi tatkala nanti kita sudah terbiasa dengan kebaikan itu, sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, Allah kemudian sudah ridho terhadap apa yang kita lakukan ini, maka kita akan semakin ringan dalam menjalankan ibadah itu, dan kemudian Allah akan buka peluang-peluang kita itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Bisa jadi nanti tatkala kendaraan, rumah, atau apapun yang tadi ingin diniatkan untuk dijual dalam rangka ingin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi nanti Allah akan berikan, Allah akan buka lagi peluang-peluang yang lain untuk apa? Untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, membangun pesantren dan sebagainya. Insya Allah akan dimudahkan peluang-peluang itu. Insya Allah demikian Gus Wi. Ya, baik. Ya, terima kasih Kang. Luar biasa ya. Jadi insya Allah ya, dari digambarkan oleh Kang Udin ya, ridha Allah nanti akan mengikuti proses ya, dan keikhlasan dari apa yang kita niatkan. Seperti itu ya Kang ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, izin bertanya Ustaz. Ya. Sedekah subuh itu kan kita kumpulkan 1 bulan sekali, baru kita bongkar. Nanti mau kita bongkar itu uangnya kita tukarin ke pecahan yang lebih
tinggi, contohnya 100.000 apa 50.000, boleh Ustaz. Apa uang itu aja yang kita bagikan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Sarno Setiadi, Dolok Masul, Medan, Ustaz. Oh, dari Bapak Setiadi di Medan ya. Masya Iya, Allah Ustaz. ya. Alhamdulillah ya. Jadi gini, sedekah supi yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita bongkar nih sebulan sekali. Uangnya gimana nih? Mau kita sesuai dengan yang ada di di celengan tadi atau di tempat tadi, atau bisa kita tukar dengan bentuk uang pecahan yang lain. Nah, jawabannya adalah boleh Pak Setiadi ya. Jadi boleh, silakan saja. Uang itu mungkin mau ditukar jadi 100 ribuan atau mungkin 50 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, silahkan. Karena memang ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan dalam pendistribusian. Bisa jadi juga ketika kemudian uang itu kita distribusikan ke tempat yang jauh, kemudian diganti dengan uang rekening, itu boleh juga. Jadi kita ya uang tadi kemudian kita ambil dan kita transferkan sejumlah yang ada di tabungan tadi, atau mungkin kita tambah juga tidak masalah, untuk kita genapkan dan kita transferkan ke pihak yang lain kalau memang kita ingin berikan dengan jarak yang jauh misalnya. Kalau mungkin masih terjangkau ya bisa juga ini kita ganti kemudian kita berikan. Atau bisa juga misalnya katakanlah jumlahnya ada 500 misalnya. Dalam satu bulan alhamdulillah dari sedekah subuh terkumpul 500.000. Nah, di sekitar Bapak Setiadi katakanlah ada 10 orang yang memang membutuhkan untuk kita bantu mereka. Nah, bisa jadi 500.000 itu kita ganti dengan 50 ribuan sejumlah 10 yang nanti kita akan berikan kepada mereka. Itu diperbolehkan Pak Setiadi. Insya Allah demikian. Ustaz. Ya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Setiadi ya. Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sama-sama. Silakan sama-sama. Ini bertanya lagi dari Pak Rio atau Mas Rio. Maaf, izin bertanya lagi. Assalamualaikum Kang. Bolehkah perempuan haid membaca Al-Quran lewat HP? Karena kan nggak pegang Al-Quran langsung. Terima kasih. Gimana Kang? Ya, oke. Memang ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan bolehnya membaca Quran tetapi tidak lewat mushaf ya. Tapi sekali lagi saya sering sampaikan bahwa saya lebih memilih pendapat yang tidak membaca Al-Quran meskipun lewat handphone ataupun lewat sarana yang lain. Tetapi silakan, monggo kalau memang ada keyakinan bahwa memilih pendapat yang boleh, silakan. Tapi kalau saya pribadi ketika ditanya, saya memilih yang tidak membaca Al-Quran lewat sarana apapun termasuk lewat handphone. Seperti itu. Gus. Baik, ya. Baik, Mas atau Pak Rio, ya bisa dipahami ya. Silakan. Sebagaimana yang tadi sudah dijawab oleh Kang Udin. Baik, silakan bertanya langsung Bu Kuatmi. Silakan. Iya Kang, matur suwun waktunya. Ya. Maaf kan dari tadi soalnya Zoom ditinggal dengan kerja, jadi nggak fokus. Ya, oke. Boleh tadi masalah mindset, gimana biar mengatur pikiran kita untuk bisa lurus, hanya untuk menuju ke jalan Allah gitu. Jadi nggak berpikiran yang negatif terus gitu. Gimana Kang caranya untuk mengatur mindset kita biar selalu ke Allah? Gitu Kang. Maka harus kita jaga teko kita. Jangan sampai kemudian teko pikiran kita itu ada hal-hal yang negatif masuk. Ya, seringkali begini, kalau kita bersosial media ini sangat gampang banget ya hal-hal negatif itu masuk ya. Karena terkadang kalau kita bersosial media itu yang banyak di-share lewat Facebook, lewat WA, Instagram dan sebagainya itu kadang informasi-informasi yang kalau dalam bahasa saya lupa itu. Jadi clickbait ya. Clickbait. Ada banyak informasi-informasi yang itu menggunakan clickbait. Clickbait itu apa? Clickbait itu adalah informasi agar orang itu mau ngeklik.
Dan setiap ada orang ngeklik, maka dia dapat hadiah atau dapat bonus, ada nilai dolarnya di situ. Ya. Setiap ada orang ngeklik, nah biasanya ini dibikin judul-judul yang berkontroversi, ya, berkontroversi dan sebagainya. Pernah waktu itu kan ada Sule meninggal dan sebagainya itu ya. Ini berita-berita yang kontroversi. Ini satu ya. Biasanya ini isinya adalah hoax dan kemudian kita kebanyakan tanpa melihat isi berita itu, hanya melihat judulnya saja, kita sudah ikut-ikutan termakan daripada isu itu sendiri. Nah, ini sebaiknya dihindari hal-hal seperti ini. Terus kemudian yang kedua, dari beberapa berita yang ada, itu terkadang menyudutkan salah atau dua pihak saja. Apalagi ini di Facebook, Masya Allah, akhir-akhir ini tuh luar biasa ya. Bukan perdebatan ya. Jadi antara ustadz satu dengan ustadz yang lain itu videonya dipotong, kemudian disejajarkan, diadu, Masya Allah. Sehingga kalau kita kemudian tidak punya filter, ini kita menyalahkan ustadz si A karena merasa kita tidak sependapat dengan ustadz si A. Kita menyalahkan ustadz si B karena memang tidak sependapat dengan ustadz si B dan seterusnya. Padahal apa? Padahal semua ustadz itu ya baik. Videonya aja yang dipotong, kemudian kita melihat itu dan kemudian jadi negatif berpikirannya. Nah, seperti itu. Itu yang hal-hal negatif itu yang harus dihindari. Termasuk saya seringkali untuk menghindari nonton berita, menghindari baca koran itu karena isinya hampir negatif semua. Nah, seperti itu Bu Kuatmi. Jadi digunakan untuk baca Quran itu. Insya Allah begitu. Iya, matur suwun Kang atas jawabannya. Ya, oke. Diskusi dengan teman boleh ya digunakan untuk waktunya itu untuk belajar lah begitu dalam bahasanya. Oke, gitu ya Bu Kuatmi. Oh, jaga matur suwun Kang. Oke, sama-sama. Silakan Gus Wi. Mic-nya belum dibuka, Gus. Baik, ini ada 2 pertanyaan terakhir, Kang. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Kuatmi ya. Ini kita jawab 2 pertanyaan terakhir, nanti akan segera kita tutup. Baik, ini pertanyaan pertama dari Pak Susanto. Assalamualaikum Ustadz, sedekah subuh yang terbaik itu diinfakkan ke masjid atau ke orang yang membutuhkan Ustadz? Oke. Ya, boleh kemana saja ya. Boleh kemana saja. Kalau teman-teman sudah membaca di tulisan saya terkait dengan rezeki instan atau sudah melihat video terkait dengan rezeki instan, di sana memang dituliskan ada 5 golongan yang manakala kita bersedekah kepada mereka maka akan direspon dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah memang ke masjid ya, tetapi kalau di awal-awal disebutkan adalah orang tua dan kemudian baru kerabat ya. Kerabat itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik kerabat dari sisi kekeluargaan, jadi dari sisi kekeluargaan itu bisa kalau dalam bahasa Jawa ada Pak D, ada Bude, Bule yang mungkin tempat tinggalnya berjauhan daripada tempat kita. Ada juga yang kemudian dari sisi kerabat itu adalah yang berdekatan dengan rumah kita. Ring 1, ring 2 dengan rumah kita. Ini yang harus kita dahulukan. Lalu kemudian manakala lingkungan ini sudah kondusif, masyarakatnya sudah mampu semua, karena bisa jadi kita tinggalnya di kompleks perumahan elit misalnya, berarti orang-orangnya kaya semua, nah bisa jadi masuk ke masjid. Tapi kalau masjidnya juga sudah bagus, nah berarti kita harus keluar dari kompleks tersebut. Silahkan nanti, karena masjid juga masuk dalam hitungan ya, masuk dalam bagaimana kita itu bersedekah, berinfak akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Gus. Baik. Pertanyaan kedua lanjutnya adalah dari Bu Pipit. Maaf izin nanya lagi Kang, gimana caranya menghadap
orang-orang yang kita hutangin untuk bersabar dalam membayar hutang. Karena kan memang nggak mau ambil dengan riba lagi buat nutup hutang. Iya. Gimana ini? Oke, baik ya. Ini tips dari saya ya, tips dari saya. Pertama, sering baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi kita minta doa kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar lisan kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam ya. Kita bisa minta kepada Allah untuk dimudahkan dalam berbicara kepada orang lain sehingga orang lain nanti memahami apa yang kita ucapkan. Itu pertama. Yang kedua, sebelum kita itu bertemu dengan orang tersebut, maka dawamkan surat Al-Fatihah ya. Baca surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan 7. Sampai dengan nanti kita bertemu dengan mereka. Insya Allah. Tatkala kita sudah bertemu dengan mereka, ucapan kita akan dibimbing oleh Allah dengan bahasa-bahasa yang baik, niatan kita yang baik untuk tidak lagi kembali kepada riba, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti ucapan kita akan langsung masuk ke hati mereka. Nah, nanti Allah yang akan membukakan pintu hati mereka dan kemudian memudahkan dalam ikhtiar kita bernegosiasi dengan mereka. Namun yang terpenting adalah apapun hasilnya dari negosiasi kita kepada mereka, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, kita harus ikhlas menerimanya. Kalaupun misalnya mereka nanti sampai harus marah-marah, ngatain kita ini, ngatain itu dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting tujuan kita tercapai, yaitu kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita untuk mereka bisa bersabar. Seperti itu, Gus. Baik. Bisa dipahami ya, Bu Pipit ya. Dicoba dulu. Insya Allah dengan penuh keyakinan, insya Allah nanti Allah mudahkan. Baik, terakhir ini saya tambah, tidak apa-apa lah. Terakhir dari Bu Herlina Dewi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sedekah subuh kalau bolong-bolong Ustaz? Maksudnya hari ini sedekah subuh, tapi besok tidak. Ya, belum istiqomah berarti ini kan. Silahkan ya. kan. Ya, usahakan untuk istiqomah ya. Usahakan untuk istiqomah, ingatkan terus. Kalau kemudian bolong, maka coba nanti diberikan sanksi ya untuk diri kita. Misalnya kita lupa dan sebagainya, maka di sedekah berikutnya usahakan bisa double atau lebih banyak. Gitu ya. Biar apa? Biar kita kapok. Biar kita itu tidak menyepelekan sedekah subuh lagi gitu ya. Karena sayang, di situ ada malaikat yang berdoa kok kita nggak sedekah gitu ya. Seperti itu Gus Wi. Baik, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya, sudah kami jawab semuanya. Ini Bu Zafira Mutiara membuka mic, ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, saya bertanya, apa salah kita berdoa di saat kita berdoa merasa cemas dan merasa takut? Ya, maka tadi ya agar kita itu tidak merasa takut, tidak merasa cemas tadi, doa tadi yang kita sampaikan ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan dan seterusnya tadi itu sering dibaca ya di setiap pagi atau di setiap sore. Teman-teman yang sudah merutinkan membaca Al-Ma'surat ya, Al-Ma'surat pagi, Al-Ma'surat sore, itu ada di bacaan Al-Ma'surat ya, doa itu ada. Insya Allah akan membuat hati pembacanya itu jadi jauh lebih tenang lagi. Maka tatkala kita membaca, tatkala kita berdoa kepada Allah, maka tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, karena Allah mampu mengabulkan semua apa yang kita minta. Asalkan tadi syarat dan aturan mainnya kita penuhi. Seperti itu Bu Zafira. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, oke. Baik, cukup Ibu Zafira ya. Jadi insya Allah dengan doa-doa tadi akan menjaga diri kita untuk terjaga dan selalu ingat sama Allah. Jadi kalau ingat sama Allah itu kita tenang Bu. Jadinya. Iya, kalau hati sama pikiran ya memang tenang. Karena mungkin kondisi yang bikin hati tadi rasa gelisah karena sudah terjepit waktunya kan, tinggal 10 hari lagi.
Ya. Ya, Saya setelah sama Pak Ustadz minta bantuan 10 doanya. hari ya, 10 hari itu masih waktu yang panjang. Coba kalau Iya, saya minta bantu doaan sama Pak Ustadz amin, karena insyaallah kan ya. Pak Ustadz tinggal waktu 10 hari lagi ya kontrakan kami habis. Sepeser pun saya belum punya duit. Makanya saya minta tolong doa dari Pak Ustadz biar Iya. saya ada rezeki yang halal kan buat bayar kontrak Amin. rumah. Iya, maka tadi silakan nanti tiap malam bersama dengan pasangannya doa ya, tahajud doa, pagi digeber dengan duhanya, sedekah subuh dilakukan. Ini insya Allah akan dimudahkan. 10 hari itu waktu yang lama menurut saya untuk kita betul-betul memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti diajak Bu ya, pasangannya nanti malam untuk sholat tahajud rutin, jangan sampai bolong. Kalau sudah saya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau suami agak sulit karena ada kecapean kerja kan. Ya, dirayu. Alhamdulillah. Dirayu Bu, karena ini kondisi udah 10 hari lagi ini harus dirayu. Jangan males-malesan gitu ya. Ini tinggal detik-detik akhir tuh betul-betul penentuan. Insya Allah kalau sudah bareng-bareng dengan pasangan, insya Allah nggak nyampe 10 hari akan ada kejutan dari Allah. Perasaan cemas tuh bercampur aduk Pak Ustadz. Gimana? Semua ikhtiar sudah dicoba kan? Iya, oke ya. Dirayu, didoakan agar dimudahkan oleh Allah SWT. Suaminya juga bisa ikut berikhtiar bareng-bareng ya. Jadi nggak sendirian. Kalau sendirian itu berat ngangkatnya itu ya. Kalau harusnya bisa diangkat berdua, ini hanya diangkat sendirian. Ya. Memang iya Pak Ustadz. Kalau hati ini memang udah nggak terkeruan rasanya gimana ya, memang nggak tahu lagi rasanya, memang cuman satu ya harapan sama Allah itulah bisa Allah menolong kan. Ya betul. Kalau dari segi pikiran saya nggak pernah pikiran aneh-aneh Pak Ustadz, sama siapapun saya nggak pernah pikiran aneh-aneh kan. Bahkan ngobrol dengan tetangga pun saya jarang karena saya takut kan. Ya oke, siap. Saya karena selalu menjaga perasaan orang. Ya baik. Insya Allah itu usaha-usaha yang sudah baik Ibu, tinggal ditingkatkan dan bersama-sama dengan suami dan keluarga juga. Semoga nanti Allah segera memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang hadir di Ibu. Dan insya Allah kalau tadi kita mencoba merangkum dari materi kita pada malam hari ini, sampaikan tadi adalah positive thinking. Kita harus positif, mindset kita positif thinking pada Allah, bahwasanya Allah itu hadirkan problem, hadirkan masalah, itu pasti ada maksudnya. Nah, maksudnya tentu harus kita pahami ya. Jadi insya Allah kalau kita dihadirkan masalah, berarti kita ini sedang diminta oleh Allah untuk dekat pada Allah kan gitu. Dan juga demikian ketika Allah hadirkan kemudahan, kebahagiaan, itu sebenarnya juga menjadi bagian dari kita itu harus positif thinking juga untuk tidak lupa pada nikmat-nikmat Allah. Jadi semua hal yang kita terima itu kita positive thinking. Nah ini mindset ini harus dibenerin. Nah itu maksud dari yang coba kita simpulkan dari materi malam hari ini. Silahkan mungkin Kang Udin kalau mau ada closing statement, kami persilahkan karena acara akan segera kita tutup untuk malam hari ini. Silahkan Kang. Ya oke. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kajian pada malam hari ini. Yang terpenting adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita itu tidak yakin kepada Allah. Tatkala kita tidak yakin kepada Allah, maka berarti kita meremehkan Allah. Apapun permintaan kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, ya betul, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Maka kita harus yakin betul bahwa Allah ini mampu membantu kita, mampu menyelesaikan kita. Maka tentu syarat dan ketentuan itu berlaku dan Allah akan berikan dengan cara-cara yang luar biasa. Ada kemarin cerita orang yang seharusnya belum bisa menyelesaikan dia punya masalah, tapi tatkala dia betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum waktunya, belum tanggalnya, Allah sudah berikan kemudahan-kemudahan. Ya ini pun kemudahan-kemudahan ini bisa dimiliki, bisa didapatkan oleh siapa saja. Insya Allah demikian Gus. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Kang Udin Yulianto atas materi yang luar biasa pada malam hari ini ya. Ini mengajarkan banyak hal pada kita tentang bagaimana kita harus selalu yakin dan
berprasangka baik kepada Allah SWT, karena Allah itu maha segala-galanya, ya. Seluruh urusan kita itu yang mengatur Allah SWT. Maka kemudian apapun yang kita minta hanya pada Allah SWT. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan kita akan lanjut lagi di pekan berikutnya, ya. Malam Jumat pekan berikutnya, insya Allah nanti dengan materi yang berbeda dan menguatkan dari materi yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup pertemuan kajian online kita malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita ketika kita mengikuti acara ini, ya, ataupun juga di waktu-waktu yang lainnya. Amin. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.